Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Kemudian balik lagi ke pasien tadi ya itu saat dia udah dicurigai dari pemeriksaan mengarah ke sana ya kita langsung inform konsen ke keluarga dan pasien bahwa yang bersangkutan harus isolasi total di rumah. Di tempat rumah sakit lu sendiri itu satu tim medis atau gue nggak tahu ya, maksudnya di rumah sakit itu biasanya satu pasien tuh menangani satu dokter menangani berapa pasien sih, Riz? Soalnya yang setahu gue di media atau bagaimana katanya satu dokter itu menangani mungkin lebih dari 5 sampai 10 orang. Apakah itu benar yang terjadi di lapangan atau gimana, Bro? Jadi gini, mungkin gue bisa bicaranya secara keseluruhan aja kali ya, karena sebenarnya itu beda-beda banget sih tiap rumah sakit ya. Itu beda-beda banget karena dan berbeda juga dengan daerahnya yang betul. terkena COVID-nya kali ya. Betul, karena kita pasti udah tahu ada rumah sakit yang rujukan, ada rumah sakit yang bukan rujukan. Nah, jadi apa sih bedanya sebenarnya rumah sakit rujukan itu yang rumah sakit itu dianggap sudah mampu merawat COVID. Artinya bukan berarti ada rumah sakit yang tidak mampu. Mereka dikhususkan. Jadi diminta ya, lebih kayak diminta untuk dikhususkan ke menangani COVID. Nggak semua rumah sakit memang nggak semua rumah sakit dikhususkan untuk COVID. Nah, pasti beda banget sih gimana di dalamnya, maksudnya sistem kerjanya, penanganannya, pelayanannya seperti apa itu pasti beda banget yang rumah sakit rujukan dan bukan rujukan. Kebetulan memang tempat gua kerja sendiri sih saat ini belum menjadi rumah sakit rujukan. Belum. Nah, jadi kalau misalkan mengumpulkan beberapa cerita kan kita sesama sejawat ya dokter, pasti kita sharing banyak banget cerita ya setiap hari dari yang semua tempat kerja lah ya, terutama yang di epicentrumnya di Jakarta. Itu kan pasti load pasiennya lebih besar dibandingkan yang di luar Jakarta gitu kan. Itu kalau masalah satu dokter beberapa pasien itu kalau di rumah sakit rujukan itu udah pasti iya sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan di rumah sakit yang bukan rumah sakit rujukan mungkin belum tentu. Tapi boleh juga rumah sakit yang bukan rujukan tapi boleh juga menerima pasien itu. Oh, boleh dong. Boleh banget. Gua kira dari rumah sakit yang bukan rujukan itu dia hanya menangani sementara, habis itu dia melemparkan lagi ke rumah sakit rujukan. Enggak juga ya? Enggak. Jadi kenapa sih, apa bedanya rumah sakit rujukan? Mereka akan jadi lebih mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Artinya dari jumlah tenaganya, tenaga medisnya, kemudian ketersediaan APD-nya, ketersediaan fasilitas dan lain-lain itu akan sangat dikelola, mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Tapi lu APD sekarang lebih cukup kan buat di dokter di rumah sakit lu? Waduh, APD sih kayaknya nggak akan pernah cukup sih, Jar. Kalau ngomongin APD, karena kan sebenarnya gini, APD itu kenapa sih kita nggak akan pernah cukup? Karena satu-satunya jalan kayaknya kalau mau cukup, pemerintah harus memproduksi APD sendiri yang mungkin sehari butuh ribuan APD. Produksi APD ya, karena kan kita APD sebenarnya harusnya disposable sekali pakai. Yes, betul. Nah, harusnya. Tapi apakah bisa dipakai ulang? Ya bisa. Di reuse itu memang bisa, tapi ada caranya. Yaitu kan, tapi kan gimana ya? Ya proses lah jadinya. Iya. Buat. Nah, jadi kalau dibilang APD, menurut gue pribadi ya, nggak tahu ya kalau dokter-dokter yang lain, menurut gue pribadi nggak akan pernah cukup sih APD itu, ketersediaan APD. Nah, apalagi APD lengkap ya. APD itu kan ada banyak ya. Iya. APD lengkap itu jujur sih masih susah banget sih. Nggak usah di rumah sakit ya, cukup sih kalau menurut gue APD itu. Jadi gitu kalau misalkan
penanganannya rumah sakit rujukan itu dikhususkan karena mendapat perhatian lebih aja sih. Tapi mungkin ya ini spekulasi aja sih, maksudnya resminya sih belum ada. Cuman pasti kita semua rumah sakit nanti akan dibuat untuk siap untuk merawat COVID dari awal sampai selesai gitu. Kendalanya tuh banyak, di salah satunya kayak media atau test pack-nya. Iya betul. Nah, itu kan masih dikelola full sama pemerintah. Dan pengadaannya pun, distribusinya segala macam masih cukup ribet lah dalam tanda kutip buat kita, dan gak segampang itu mendapatkan test pack itu. Itu salah satunya yang bikin itu. Memang mungkin masih dalam proses pengembangan lah. Gue juga bukannya nyalain atau gimana, tapi itu semua memang butuh proses, apalagi ya di Indonesia. Proses yang harusnya sebentar pasti jadi lama. Bro, gitu deh. Bro. Iya gimana? Kan, teman-teman dengar, teman-teman pendengar kan, bro ini kan satu keluarga adalah dokter, gitu kan? Iya betul. Dimana istri lu, ibu bapak lu kan adalah dokter semuanya. Istri lu, betul. Ibu bapak lu dokter. Bagaimana lu menerapkan mungkin physical distancing ataupun hal-hal lain yang bisa lu terapkan di keluarga tuh seperti apa sih, Riz? Atau gimana? Misalkan apa lu nggak jarang ketemu anak lu, jadi selalu pasien lu gue nggak tahu ya, misalkan kan di media kan ada orang misalkan dokter yang habis nanganin pasien, dia nggak ketemu sama anaknya, maksudnya tidak langsung bertemu. Nah, apakah itu lu diterapkan juga di rumah lu atau gimana tuh, Riz, selama ini yang lu lakukan? Iya. Jadi ini mungkin ini banyak banget sih ya, mungkin kalau mau diceritain tadi. Secara garis besar sih jelas sih gue memang melakukan physical distancing yang menurut gue pribadi luar biasa. Diterapkan di rumah gue tuh sangat amat ketat sekali ya. Karena mungkin kita semua, gue tinggal masih sama orang tua, nyokap bokap gue dokter, istri gue dokter, jadi ya mungkin pemahamannya kan lebih kritis lah ke arah sana. Jadi memang sangat ketat banget. Mungkin kalau sebelumnya, ini sebenarnya salah satu yang agak-agak sensitif juga buat gue. Gue sempat, mungkin kalau lu sempat lihat post gue terakhir di Instagram, post gue satu-satunya tentang COVID di Instagram, itu gue juga sempat nyinggung di situ. Jangan, gue bilang di situ maksudnya jangan sampai deh orang awam, maksudnya orang luar gitu tahu gimana keadaan di rumah gue gitu, gimana COVID ini mempengaruhi keseharian gue di rumah dengan keluarga. Karena jujur berat banget sih. Karena pertama distancing, gue posisi di hari ini gue udah berapa hari? Seminggu? 15 hari. 15 hari? Gue tidur di kamar sendiri di lantai 2 misah. Oh iya? Nah, karena gue sempat kontak sama pasien yang terkonfirmasi positif tanpa menggunakan APD. Jadi ya mau nggak mau gue memutuskan sendiri juga sih. Gue memutuskan sendiri juga untuk misahin diri. Ini hari ke-15 sih. Hari ke-15. Harusnya sih ini malam terakhir gue misahin diri. Ya sebelum gue misahin diri, istri gue udah misahin diri duluan. Ya itu karena kan paparan kita ada semua ya, dari nyokap gue, dari bokap gue, dari istri gue. Semua paparannya ada, dan di rumah gue ada anak kecil. Jadi mau nggak mau lah, berat banget. Gimana sih di rumah tuh yang gue ini mungkin kalau gue mau bahas agak detail ya. Gue tuh kalau pulang dari rumah sakit, gue juga agak bersyukur lah, alhamdulillah. Bukannya gue bersenang-senang di atas penderitaan teman-teman gue yang lain, tapi semoga
semoga semua bisa merasakan apa yang gue rasakan, karena memang banyak banget teman-teman gue di sana yang belum bisa pulang. Betul, itu memang betul, karena belum bisa pulang lah. Kalaupun sekalinya pulang, mereka pun pasti harus distancing karena kan paparannya luar biasa ya. Dan itu benar-benar bisa membahayakan keluarganya gitu. Jadi yang gue lakukan itu kalau gue pulang dari rumah sakit habis dinas, sampai rumah tuh gue harus melepas semua ya dari aksesoris, tas gue, terus mungkin kalau gue pakai kemeja ya kemeja gue, atau kaos dan lain-lain itu di ruang paling depan lah. Sebelum masuk rumah pun gue udah ada kayak di luar rumah tuh, di garasi tuh gue cuci tangan segala macam tuh udah di sana. Di garasi itu gue lakukan, di rumah gue seperti itu. Terus masuk rumah langsung lepas semuanya, langsung masuk kamar mandi, dan itu semua harus di antiseptik, harus di antiseptik, dari dompet gua, dari HP, kacamata, semuanya semua. Sabuk. Semua. Jadi baju-baju tuh langsung masuk plastik, langsung diikat, terus dibawa ke laundry. Maksudnya dicuci di rumah, di laundry. Itu kayak gitu. Jadi setiap siapapun yang dari luar. Padahal itu sebenarnya gue di rumah sakit pun udah mandi waktu pas selesai dinas itu kan gue melepas semua baju baju coverall gue, atribut dinas. Terus gue mandi di rumah sakit segala macam pakai baju, bawa ganti baju, dan itu setiap hari udah kayak gitu. Sampai rumah gue melepas lagi semua dan lain-lain sampai, dan ya benar-benar nggak bisa kontak dulu sama anak, sama semuanya yang ada di rumah. Jadi harus benar-benar ngelepas semua dan ngelapin satu-satu tuh pakai alkohol dari HP semua, dan itu selesai mandi semua udah dianggap clear lah. Baru aktivitas, dan kita di rumah semua full pakai masker terus. Oh ya? Interaksi sih setelah kita cuci-cuci ya kayak tadi udah prosedurnya udah kita lakukan semua sih, interaksi sih hampir normal lah, tapi ya kita pasti pakai masker. Cuman tidurnya memang misa-misa. Mau nggak mau sih di rumah gue. Tapi kalau istri lu nggak berinteraksi langsung sama pasien ya? Istri gue berinteraksi langsung sama pasien. Oh ya? Sama juga? Iya. Dan dia juga ada juga sempat paparan yang ya inilah, makanya yang disayangkan ya di Indonesia yang tadi gue bilang ketersediaan APD itu yang bikin kita yaitu kita kontak, bukannya kita ini ya, maksudnya bukannya kita nggak mau pilih-pilih pasien atau gimana, enggak, cuman kan kita tuh nanganin pasien kan ketemu puluhan pasien yang kita nggak mungkin kita nolak pasiennya kan, kita nggak mungkin nolak, kita nggak mau meriksa kan, nggak mungkin. Tapi kita cuma butuh APD itu aja sih. Gimana ya, ngebahayain diri sendiri sih. Iya, gue ngerasain banget lah. Iya gitu. Dan itu sempat istri gue juga sempat nanganin pasien lah. Itu yang belum pakai APD, tapi dia ternyata terkonfirmasi positif. Susah sih. Mungkin kalau dengan cerita gue by lisan gini mungkin gak terlalu terbayang, tapi menurut gue benar-benar berubah total berubah dari social life gitu. Terakhir Riz, gue kalau denger cerita gue pengen nangis sih bener tadi Riz. Tapi ya kan nggak mungkin lagi live gini nangis. Tapi gue ngerasain banget apa yang lu rasakan sekarang. Gue sangat salut, respect sama lu, sama mungkin juga teman-teman yang medis lainnya yang menjadi garda terdepan, yang merelakan, kalau menurut gue merelakan jiwa raga lu buat semua, buat ya gue respect lah. Terus menurut lu saran apa, ataupun lu sebagai dokter yang langsung frontline di depan, yang langsung berhubungan dengan pasien, dan sekarang kan masih banyak nih masyarakat yang gue bilang adalah bandel. Ada yang bandel banget, nggak mau ngikutin kata pemerintah. Ada yang memang dia harus
harus bekerja karena memang kebutuhan. Iya, iya. Dan emang ada juga yang dia WFH gitu kan. Tapi lu sebagai dokter, apa sih yang lu pengen unek-unek yang lu pengen sampaikan ke semua masyarakat Indonesia, terutama ya lu lah yang gue tahu banget lah. Apa sih yang pengen lu sampaikan, Chris, buat semuanya? Waduh. Ini Berat ya, Riz? part paling berat nih. Gimana ya? Buat ini ya, buat masyarakat ya. Buat masyarakat, intinya sih kalau misalkan kita nggak gerak bareng, nggak akan pernah selesai. We might never find an ending. Kita nggak akan pernah, mungkin kita nggak akan pernah bisa dapat endingnya gitu. Maksudnya kita nggak akan pernah bisa selesaikan ini kalau misalkan kita nggak gerak bareng. Artinya gerak bareng tuh yaitu kan kalau misalkan kita sebagai apa namanya, gue sebenarnya agak, gue pribadi sih ini undang-undang gue sebenarnya nggak terlalu apa ya, kalau ngelihat kayak kan banyak yang ngepost, oh thank you banget apa frontliners dan lain-lain, kita pahlawan kita gini-gini. Kita sebenarnya sejujurnya gue yakin semua tenaga medis akan punya pemikiran yang sama. Kita sebenarnya nggak terlalu perlu itu kok. Oke. Gitu loh. Kita nggak terlalu perlu rasa, kita akan jauh lebih senang Sangat dibandingkan berterima kasih. dibandingkan diucapkan terima kasih. Kita akan jauh lebih senang kalau kalian itu betul-betul paham dan bisa menerapkan social distancing. Minimal social distancing dulu deh. Maksudnya gini ya, kita Indonesia itu penduduknya hampir sama Cina. Iya. Kepadatan penduduk hampir sama. Apakah kesadaran masyarakat dan penanganan pemerintah sama Cina? Jauh banget jelas, ya kan? Itu sih yang selalu di pikiran kita sebagai frontliners, artinya tenaga medis. Kita tuh bisa lebih parah dari Cina, dan buktinya udah banyak banget negara yang ternyata memang lebih parah dari Cina kan? Iya, benar. Cina itu mereka beberapa hari pertama langsung pemerintah membuatkan rumah sakit khusus berhektar-hektar khusus COVID. Untuk COVID. Nah, beberapa hari kemudian mereka langsung melakukan shutdown satu provinsi, yang Hubei ya, yang tempatnya Wuhan itu kan provinsi Hubei. Itu shutdown loh, bukan lockdown ya. Kalau lockdown itu kan cuma di lock aja, nggak bisa keluar masuk. Tapi mereka melakukan shutdown, artinya nggak ada aktivitas sama sekali. Dan itu memang gila sih buat pemerintah. Gue akuin memang itu sangat sulit sekali mengambil keputusan itu. Pasti sulit sekali. Pertimbangannya banyak banget. Nggak semua negara pun bisa melakukan hal yang sama. Tapi yang perlu diambil nilai positifnya adalah pemerintah Cina itu pasti mereka berpikir kalau mereka nggak lakukan itu, kerugian mereka akan lebih banyak lagi. Jadi mendingan mereka rugi itu pasti, tapi mereka lakukan itu di awal, buktinya mereka berhasil. Mungkin kerugiannya nggak sebanyak dibandingkan kalau mereka nggak lakukan shutdown itu dari awal. Dan itu yang kita harapin, jujur sebagai tenaga medis kita harapin banget pemerintah bisa gerak dan kesadaran masyarakat. Kita butuh 3 itu sih. Kita sebagai tenaga medis, kita tangani pasien yang sakit, kita kelola dengan sebaik mungkin, tapi rantai penyebaran itu cuma bisa diputus kalau kita semua gerak bareng. Artinya kita nggak cuma butuh kalian diem di rumah, tapi kita butuhnya kalian memahami kenapa kalian diem di rumah. Karena gue yakin semua yang di rumah aja, yang ngepost dan lain-lain di rumah aja itu nggak semuanya memahami kenapa mereka harus di rumah.
ya kan? Hmm. Itu sih menurut gua poinnya. Jadi kalau kita nggak gerak bareng, kita mungkin nggak akan pernah bisa menyelesaikan ini sih. Itu aja sih menurut gua. Dan kalau apa, kita tuh jangan kehabisan waktu untuk kayak berterima kasih segala macam. Gue sih jujur nggak terlalu suka itu ya, karena takutnya kita kesannya jadi pamrih atau gimana gitu. Tapi kita lebih mendingan ayo kita gerak bareng gitu, pahami betul kenapa sih kalian harus di rumah tuh gitu. Karena sayang banget gitu, kayak misalkan kemarin kita udah beberapa tempat atau beberapa wilayah di Jawa di mana yang melakukan lockdown sendiri. Tapi ya di tempat lain ya nggak ada sama sekali. Bahkan ada yang nggak ada sama sekali gitu. Terus ada yang udah keluar kebijakannya tapi tetap aja nggak terlalu tegas, setengah-setengah. Kesannya semua jadi setengah-setengah kan. Itu jadi nggak ada efeknya sih gitu. Karena kita harus bener-bener, satu-satunya cara itu adalah total shutdown. Nggak ada aktivitas sama sekali harusnya. Itu satu-satunya cara. Tapi kalau kita lakukan itu bersamaan, semuanya benar-benar total shutdown, nggak usah wilayah besar-besar lah, yang kita daerah sini aja gitu. Itu mungkin kita akan bisa selesaikan ini dalam waktu yang sangat cepat. Bisa mungkin 2 atau 3 minggu kita akan selesai. Tapi kalau kita mau gerak bareng-bareng ya. Betul. Tapi harus total shutdown, satu-satunya cara. Bener-bener nggak ada aktivitas sedikit pun. 2 atau 3 minggu gue yakin bisa selesai. Itu aja sih. Tapi kalau misalkan gini-gini, kita nggak akan ada endingnya sih. Oke, Riz. Gila, berat banget ya. Berat banget. Berat banget. Riz, sekali lagi gue menaruh respect sama lu. Thank you banget Riz. Iya. Gue selalu berdoa lu selalu sehat, keluarga lu pokoknya sehat. Saling ini aja lah, saling support lah. Kita sama-sama butuh. Kita support kalian juga support kita gitu. Yang pasti ya, tadi gue sangat not banget pesan Riz. Kita harus lakuin bersama-sama dan memahami betul apa makna dari di rumah aja. Jadi bukan hanya sekedar di rumah aja, tapi kita memaknai dan melaksanakan itu bersama. Karena kalau nggak bersama, ya percuma, nggak akan kelar-kelar ini. Betul. Gue setuju sama itu. Jadi teman-teman semuanya, gue harap di podcast kali ini kita bisa ambil poin demi poin yang tadi disampaikan oleh sahabat gue, dan kita berdoa sama-sama semoga ini cepat pandemi ini selesai dan kita bisa, gue ya nggak mau lah, gue bukan hanya gue aja tapi mungkin seluruh masyarakat Indonesia juga nggak mau begini terus kan gitu. Dan kita berharap kita bergerak sama-sama, kita memahami dengan sama-sama, dan tolonglah dari hal kecil aja itu sangat membantu, berefek besar buat negara ini. Tidak hanya buat negara Indonesia tapi buat yang lainnya juga. Menurut gue sih begitu ya, Riz. Ya nggak? Riz, thank you banget bro. Thank you banget bro untuk waktunya. Selalu sehat. Salam buat keluarga. Salam buat bapak ibu lu. Iya, salam juga buat keluarganya. Gue masih apa ya? Gue masih ya gitulah pokoknya. Gue nggak bisa berkata apa-apa dengan cerita lu. Thank you. Sampai ketemu lagi Riz di lain kesempatan. Dan thank you juga buat teman-teman pendengar lainnya yang sudah dengar podcast Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment channel YouTube gua juga dan podcast gua juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah, bye.